Pasar Setan Gunung Gumitir. Gunung Gumitir banyak menyimpan misteri. Misteri di Gunung Gumitir salah satunya tentang adanya pasar setan. Di Gunung Gumitir terdapat kabar tentang adanya pasar setan tersebut dan terkenal dengan nama Pasar Setan Gunung Gumitir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini menurut saya bagus banget karena akan menceritakan tentang adanya pasar setan di Gunung Gumitir. Ya, pasar setan di Gunung Gumitir masih kerap terlihat hingga saat ini. Tak jarang dari para masyarakat yang melewati jalur Gumitir di bawah kaki Gunung Raung banyak mengalami gangguan-gangguan gaib. Tak luput juga banyak sekali orang yang sudah melewati patung penari mengalami keganjilan bahkan sampai kesurupan. Di cerita misteri kali ini saya akan mengangkat tentang adanya cerita misteri Gunung Gumitir. Namun alangkah lebih baiknya sebelum saya mulai bercerita, kalian dukung karya-karya kami di Raden Gepeng Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share di media sosial kalian supaya kami lebih bersemangat dalam membuat cerita-cerita misteri lainnya. Seperti apa ceritanya? So, langsung saja. Pasar Setan Gunung Gumitir. Cerita misteri kali ini diawali dari seseorang, sebut saja Darto. Saat itu tahun 1990-an. Dimulai dari niat Darto yang hendak pergi ke rumah sanak saudaranya. Untuk sampai ke rumah sanak saudaranya, Darto harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kebetulan saat itu Darto membawa anak sematawayangnya. Melalui perjalanan yang jauh membuat anak Darto kelelahan di tengah perjalanan. Kemudian melihat anaknya yang kelelahan, Darto pun segera menggendong anak sematawayangnya. Darto terus berjalan. Berjalannya pun lebih cepat dengan tujuan agar cepat sampai ke tujuan Darto saat itu. Namun di tengah perjalanan tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba anak Darto merengek. Terus merengek bahkan hingga menangis. Darto bingung saat itu mendengar rengekan dan tangisan anak Darto. Hingga sampailah Darto ke jalur Alas Gumitir. Darto sampai di jalur Alas Gumitir. Kemudian Darto terus berjalan hingga sore pun tiba. Di tengah perjalanan Darto kelelahan dan Darto merasa bahwa dia hanya mutar-mutar di area Alas Gumitir. Benar saja, saat itu Darto berjalan sejauh manapun, Darto hanya memutar-mutar di alur jalan Alas Gumitir. Darto saat itu bingung, ditambah anaknya yang merengek dan menangis tanpa sebab. Darto pun melakukan perjalanan dan melanjutkannya kembali. Namun di tengah perjalanan Darto melihat ada sebuah pasar kecil di situ. Ya, pasar kecil di jalan Alas Gumitir. Saat itu Darto melihat pedagang dan pembeli di pasar tersebut itu saling berinteraksi. Darto pun tak curiga saat itu tentang adanya pasar setan. Melihat pasar, Darto itu langsung
berinisiatif untuk membeli makanan ringan untuk menenangkan tangisan serta rengekan anak sematawayangnya. Benar saja, Darto melihat sesosok pedagang dengan lapak terpal di tepi jalan alas Gumitir sedang berjualan. Darto pun mendekati penjual tersebut. Setelah mendekati, Darto melihat bahwa penjual tersebut menjual sebuah kacang rebus. Lalu Darto pun berencana membelinya. Setelah membeli, kacang rebus tersebut segera diberikan kepada anak sematawayangnya. Darto pun segera melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke rumah sanak saudaranya tanpa memikirkan pasar apa itu. Darto terus berjalan hingga akhirnya Darto berjalan sejauh 50 meter menjauh dari pasar setan tersebut. Kemudian Darto menyuruh anak sematawayangnya untuk memakan kacang yang barusan ia beli di pasar setan tersebut. Saat itu Darto belum menyadari kalau pasar yang ia singgahi adalah pasar setan Gunung Gumitir. Benar saja, anak Darto menuruti perkataan Darto, langsung membuka kacang yang barusan bapaknya beli. Setelah dibuka bungkusan kacang yang baru ia beli, ternyata di situ anak Pak Darto terkejut dan memberikan bungkusan tersebut kepada Darto. Kacang yang ia beli di pasar setan tersebut ternyata sudah berubah. Kacang tersebut berubah menjadi kembang 7 rupa. Melihat kembang 7 rupa yang ada di tangan anaknya membuat Darto teringat bahwa bunga 7 rupa biasa digunakan untuk melakukan ritual-ritual tertentu ataupun sesajen-sesajen. Hal ini membuat Darto panik dan menoleh ke belakang. Saat Darto menoleh ke belakang, ternyata manusia-manusia, pedagang dan pembeli yang berinteraksi di pasar setan tersebut sudah berubah, di mana sosok-sosok manusia yang tadinya berinteraksi melakukan jual beli di pasar tersebut sudah berganti menjadi sosok-sosok genderuwo dan sosok-sosok kuntilanak. Melihat hal itu membuat Darto langsung shock, bahkan sekujur badannya terasa kaku, sulit sekali untuk melangkah, bahkan untuk berlari. Darto di situ terasa hampir pingsan. Sambil menggendong anaknya, Darto terbujur kaku dan penuh kebingungan. Namun, berbekal doa yang ia pelajari waktu di pesantren, membuat Darto terlepas dari gangguan sosok-sosok gaib yang ada di pasar setan Gunung Gumitir tersebut. Benar saja, Darto bisa terlepas dari gangguan sosok gaib di pasar setan Gunung Gumitir. Darto pun terus langsung berlari menjauh sejauh mungkin dari pasar setan tersebut. Hingga sampailah Darto ke rumah sanak saudaranya. Setelah sampai ke rumah sanak saudaranya, Darto pun segera menceritakan apa yang barusan ia alami kepada saudaranya di sana. Darto menceritakan tentang adanya pasar setan di Gunung Gumitir dan menceritakan juga tentang kacang rebus yang ia beli berubah menjadi bunga 7 rupa. Kabar tentang adanya pasar setan di Gunung Gumitir semakin meluas. Dengan cepat kabar adanya pasar setan di Gunung Gumitir tersebar melalui berita mulut ke mulut. Nah, itulah tadi cerita misteri pasar setan Gunung Gumitir, di mana seorang bernama Darto bersama anak sematawayangnya mengalami gangguan-gangguan, bahkan melihat adanya pasar setan di Gunung Gumitir. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dari cerita ini. Dan dengan adanya cerita seperti ini, jangan malah membuat kalian takut. Akan tetapi seharusnya membuat kalian lebih yakin akan kebesarannya. Terima kasih sahabat misteri yang sudah klik video ini, yang sudah menyimak. Terima kasih, semoga sehat selalu.
Sampai jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Cerita Misteri. Dengan cerita-cerita misteri lainnya tentunya. Salam misteri sahabat, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.